Al-mabhatsu tsalits, pembahasan yang terakhir dari fasal yang kelima. Ziyaratu wali amri thalib lil halqah, kunjungan wali murid ke halaqah. Ini ya, ini yang jarang sekali kita dapati prakteknya, kunjungan wali ke halaqah. Anwa'uha wa atharuha, macam dan pengaruhnya. Nah, ziarahnya wali ke halaqah itu ada 3 jenis. Yang pertama, ziyaratun dauriyatun muntazimah, kunjungan rutin yang terjadwal. Yang kedua, mufaji'ah li amrin ma, insidental atau dadakan. Yang ketiga, bitolabin wastida'in minal mu'allim, kunjungan karena diundang, karena ada undangan dari guru. Jadi ada 3, rutin terjadwal, dadakan atau insidental. Yang ketiga, karena undangan. Yang pertama, az-ziyarat ad-dauriyah. Nah, hendaknya yustahabbu ayyud'alaha jadwalun zamani, membuat jadwal rutin lah, jadwal rutin. Au tartibun muayyanun bil ittifaq ma'a wali amri thalib. Jadi berdasarkan kesepakatan dengan wali. Wa an takuna mu'tadilah la tafriḍ fiha wa la ifrat bihaitsu tahaqqaqa simaraha al-marjuah. Jadi dibuat sebulan sekali jadwal kunjungan ahad pertama misalkan, dari jam sekian sampai jam sekian. Itu. Yang seperti itu nanti bisa membuahkan harapan-harapan yang diharapkan, harapan-harapan yang yang menjadi harapan. Harapan yang menjadi harapan. Apa yang diharapkan itu? Idkhalus surur ala thalib, membuat murid bahagia, senang kan. Raf'u ma'nawiyatihi, mengangkat moralitasnya, semangatnya. Iqta'uhu duf'atan tansyitiyatan, memberikan penyemangat, tansyitiyah, yang menjadi lebih semangat lagi. Isy'aruhu bil mutaba'ah wal ihtimam, merasa diperhatikan, dikawal, terus dijaga terus sama orang tuanya gitu. Setidaknya ada 4 itu yang diharapkan dari adanya az-ziyarat ad-dauriyah. 1, idkhalus surur, baris ketiga. Yang kedua, raf'u ma'nawiyatihi, setelah wa minha. Yang ketiga, i'ta'uhu duf'atan dan syitiyatan, menambahkan semangat. Yang keempat, paling bawah, paragraf paling bawah, isy'aruhu bil mutaba'ah wal ihtimam, membuat dia merasa diperhatikan dan terus dikawal oleh orang tuanya. Yang kedua, az-ziyarat al-mufaji'ah, kunjungan-kunjungan dadakan atau insidental. Katsiran ma yufaji'ul muallim fil halqati bi ziyarati ahadi awliya'il umur duna ilmin aw tartibin musbaqaini ma'ahu. Ya, sering kali seorang muallim itu dikejutkan dalam halaqah dengan kunjungan salah satu dari wali yang sebelumnya itu tidak ada pemberitahuan, tidak ada jadwal. Ujuk-ujuk datang berkunjung. Wayam bagi hinaha yurahibal muallimu bihi. Ketika kunjungan dadakan ini dilakukan, maka hendaknya seorang guru menyambut dengan baik, menyambut dengan bahagia. Karena bisa jadi si guru atau si ustadz tersebut datang karena ada suatu kepentingan. Begitu paragraf berikutnya ya seputar apa yang perlu dilakukan ketika ada kunjungan dadakan. Misalkan seorang guru meluangkan waktu untuk cerita kepada wali santri bagaimana pencapaiannya, kesungguhannya dan lain sebagainya.
sempatkan untuk diskusi, untuk ngobrol dan seterusnya. Mahadzir yang bagi ikhtirazu anha inda mufajaati waliyil amri lil muallim biziyarah. Hal-hal yang perlu diwaspadai dan dijaga betul ketika wali santri melakukan ziarah dadakan atau insidental. Yang pertama, at-tadajjur min ziyaratihi. Tadajjur itu apa ya? Membuat ambyar lah, atau memecahkan fokus dari kunjungannya. Terlalu cuek, sinis, itu. Fa inna fiha mukhalafatun lis-sunnah wa li husni istiqbalil muslim li akhihi wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, gitu. Jadi ketika ada wali santri datang itu jangan kita merasa kecewa, jangan kita tampakkan wajah jengkel, kan gitu. Jadi maksudnya tatazur min ziyarati itu jangan kita tampakkan wajah yang jengkel lagi. Berkunjung enggak bilang-bilang dulu misalkan dan lain sebagainya. Karena kalau kita tampakkan wajah yang kecewa, wajah yang jengkel ketika ada kunjungan yang dadakan ini, maka akan menimbulkan beberapa efek negatif. Di antaranya nanti wali murid akan punya persepsi yang buruk terhadap akhlaknya mu'alim. Akhdhu wali amri thalib intiba'an sayyi'an an akhlaqil mu'alim. Itu yang pertama. Wali murid, wali santri akan punya persepsi yang buruk terhadap akhlaknya guru, akhlaknya ustadz. Wa rubbama ta'mimuhu ala baqiyati mu'allimil Qur'an. Nanti kalau diteruskan yang kedua, efek negatifnya akan disamaratakan, dipukul rata oleh si wali. Yang ketiga, waqad yahjimu antiqrari ziyarah marratan ukhra. Bisa jadi karena ketika berkunjung itu gurunya cuek, ustadznya itu malah menampakkan wajah jengkel, akhirnya segah meneh lah, nggak mau berkunjung lagi. Nah, kalau sudah nggak mau berkunjung lagi, nanti mimma yu'addi ilang kita istilah, akan terputus hubungan antara bi'ahnya murid di sekolah dengan bi'ahnya murid di keluarga, di rumah. Bahkan yang paling parah ketika sudah tidak ada komunikasi sama sekali, nanti ayakuma bisahbi waladihi minal halqoh, dicabut anaknya dari halaqoh. Itu yang pertama, hal yang harus diwaspadai ketika wali murid mengadakan kunjungan dadakan. Yang pertama, jangan menampilkan wajah yang jengkel, karena efek negatifnya seperti yang tadi sudah kita baca. Yang kedua, ihanatul mu'alim lit thalib, merendahkan guru merendahkan muridnya, ustadz merendahkan santrinya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi ketika ada wali santri itu jangan malah direndahkan, dihukum dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-mubalaghah fi ikhfa'i uyubi thalib wa mustawahu, terlalu berlebihan dalam menyembunyikan aib santri dan prestasinya. Ini ketika ada wali santri datang, aparilnya ceritakan nggak apa-apa. Kadang karena kita nggak mau membuat orang tua kecewa, kita nggak mau membuat wali santri itu sedih, akhirnya kan kita tutup-tutupi. Ini itu. Mboten napa larene jenengan ten mriki itu masyaallah. Rajin sekali, muti jibdan. Tahfidnya juga masyaallah, bacaannya tuh lancar Pak, seneng saya sama anaknya jenengan itu. Gitu Ustaz, alhamdulillah ya Allah, ini kan. Itu padahal sebenarnya anaknya
tahfidnya yo sehari setor sehari enggak, sama ustadznya kendel kan gitu. Ya, jangan seperti itu. Jadi meskipun dengan tujuan basa-basi, tidak pengen membuat sedih dan lain sebagainya, faktanya sampaikan, tapi dengan bahasa yang santun, bukan faktanya diputer memutar balikkan fakta, yang jangan kan itu. Soalnya apa? Ketika nanti suatu saat orang tua itu ngerti yang realnya, itu malah kekecewaannya akan semakin besar, itu. Dan selain daripada kekecewaannya akan semakin besar, nanti orang tua akan kehilangan kepercayaan kepada gurunya, kepada guru anaknya, ustadz anaknya. Sarisan, terakhir, istida'ul mu'allim li waliyi amri thalib. Guru mengundang wali murid, wali santri. Terkadang pada beberapa kasus atau ada beberapa kondisi di mana seorang guru, seorang ustadz dituntut untuk mengundang wali murid, wali santri ke pondok atau ke sekolah. Nah, ketika mau mengundang wali murid, wali santri ke sekolah, maka harus mengikuti beberapa rambu-rambu berikut. Yang pertama, al-i'tidal fi hadat thalab. Harus adil ketika minta orang tuanya untuk datang. Adil di sini maksudnya apa? Tidak terlalu sering, kan gitu. Ada urusan kecil diundang ke sekolah, kan gitu. Anaknya jiwit-jiwitan sama temennya, panggil ke sekolah orang tuanya. Anaknya mandi sehari sekali, panggil orang tuanya ke sekolah, ke pondok, kan gitu. Jadi sebaliknya, kalau tadi kan yang kita bahas tadi di awal kan, orang tua tidak boleh terlalu aktif. Anaknya ada urusan kecil protes, ya sebaliknya ustadz juga nggak boleh gitu. Ada santri punya masalah kecil, walinya diundang ke pondok, padahal walinya rumahnya jauh mungkin misalkan, atau walinya itu mungkin orang yang sibuk dan lain sebagainya. Yang kedua, hasrul ittisal bi wali amri thalib fi halatin muayyanah. Membatasi komunikasi atau apa ya, al-ittisal bi itu kalau saya terjemahkan ya apa, nelpon. Membatasi berhubungan dengan wali murid atau wali santri. Kalau terlalu sering nelpon terus wali santri, itu nanti akan menjadikan wali santri apa ya, punya apa, timbul semacam celaan kepada guru, kepada ustadz. Kenapa kok timbul celaan kepada ustadz? Karena yang pertama, dia akan punya persepsi bahwa si guru atau si ustadz lemah dalam menyelesaikan masalah, ya kan? Sedikit nelpon, mohon maaf Pak, ini anaknya mau beli sepatu, dia bingung yang warna merah apa yang warna biru misalkan. Nah, akhirnya kan nanti wali lho, piye to Ustaz bab warna sepatu nelpon barang gitu kan. Tak kira yo enek opo jebule gur. Kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Di situ disebutkan oleh beliau kenapa kok wali santri bisa jadi akan mencela ustadz dengan terlalu sering nelpon itu ya karena lemah dalam menyelesaikan atau mencari solusi. Nanti astagfirullah, wa bi ibaratin ukhra nafadul amri min yadayhi aw inqita'u talib faj'atan aw hurubuhu aw tasabbubuhu fi itlafi syai'in minal mumtarikat al-amah
Ini contoh kasus-kasusnya ya. Ini contoh kasus-kasusnya. Terputusnya santri secara mendadak dari halaqah, kabur, merusak sesuatu, inventaris ya. Al-mumtalikat al-amah, inventaris barang-barang dimiliki secara umum, itu kan inventaris. Menyakiti salah satu temannya atau prestasinya yang menurun. Yang ketiga, la yustad'a waliyu amri talib idza urifa anhu ihdas sifat at-taliyah. Wali santri yang punya sifat-sifat berikut jangan dipanggil, jangan diundang ke pondok. Yang pertama, suratul ghadab wal infial. Cepat marah, baperan. Jangan diundang, jangan dipanggil. Kata beliau ya di sini ya. Yang kedua, alla mubalah. Orang tua yang acuh tak acuh, cuek. Yang ngapain dipanggil, diajak ngobrol ya udah nggak nyambung kan. At-tahayyuz ila janibi waladi bi ghairi haqqin. Terlalu membabi buta, condong cenderung membela anaknya bi ghairi haqqin, membabi buta. Kenapa kok nggak perlu diundang, nggak perlu dipanggil? Fa inna dzalika qad ya'mikul mushkilah. Karena yang demikian itu terkadang justru malah membuat masalah semakin jeru, masalah semakin berlipat-lipat. Wa yu'addi ila nataija aksiyah, dan mengakibatkan hasil-hasil yang sebaliknya. Pengennya itu solusi, ngobrol sama orang tua malah nambah masalah. Dan gitu. Wa yambagi lucu' hinaha ila syahsin akhar fil a'ila. Nah, kalau seperti itu terus gimana ya? Komunikasinya dengan orang lain tapi masih dalam satu keluarga. Misalkan yang emosional ini bapaknya, ya coba kontak ibunya kan, tapi ya kontak sewajarnya, seperlunya, jangan berlebihan. Udah ibu-ibu otat, ibu-ibu kan wedok, ya ibu-ibu wedok kan gitu. Di mana salah satu dari anggota keluarga yang lain ini punya sifat-sifat yang bisa diajak kerjasama, bisa diajak rembukan dan lain sebagainya. Yang keempat, ikhtiyarul waqtil munasib lil ittisal bi wali amri thalib, memilih waktu yang cocok, waktu yang sesuai untuk nelpon berhubungan dengan wali murid, atau untuk menentukan waktu kehadiran, waktu ketemuan misalkan. Itu, jadi dirembuk dulu. Bapaknya bisa datang ke pondok hari apa nggih? Itu tanya. Oh, hari Ahad Ustaz, insyaallah. Hari Ahad saya libur kerja. Oh nggih, hari Ahad nggih saya tunggu di pondok. Ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak berkenaan dengan Ananda Fulan misalkan gitu. Jangan ngajak ketemuan pas hari kerja, dan sengaja lagi untuk menguji kesetiaan dari si wali murid, untuk menguji seberapa tinggi loyalitasnya si wali murid kepada pondok misalkan. Coba tes, wali murid diundang ketika jam kerja, datang apa enggak ya? Jangan gitu. Kecuali memang betul-betul sangat mendesak sekali, darurat, harus segera. Illali daruratin qaswa. Itu pun ketika perkaranya, kasusnya tidak bisa diselesaikan dengan telepon. Kan gitu. Kasus mendesak sekali, orang tua harus datang dan nggak bisa kasus itu diselesaikan dengan telepon. Ya sudah, ketika itu juga sampaikan, mohon maaf Pak, dimohon untuk segera hadir, datang sekarang ke pondok. Apa Ustaz, saya sedang jam kerja Ustaz. Nggih, tapi ini sangat mendesak sekali, tidak bisa diselesaikan melalui telepon. Anda harus datang ke pondok. Anaknya sudah kelewat batas dalam menyukai temannya sesama jenis, sampai pada taraf sudah ketika itu konangan ketangkap basah misalkan, ya sampai melewati batas lah.
nggak perlu saya jelaskan, misalkan gitu kan. Dan pondok memutuskan anak itu harus dibawa pulang ketika itu juga, karena udah nggak sanggup lagi para ustadz untuk memperbaiki dia, menasihati dia, misalkan gitu. Misalkan, atau hal-hal yang lain lah, nanti bisa diukur di lapangan, antum yang di lapangan nanti bisa mengukur. Yang kelima, la yang bagi al-mubalaghah fi wasfil mauqif. Tidak seyogianya terlalu berlebihan dalam menyebutkan kriteria kondisi di mana wali murid harus datang. Gitu. Jadi ketika nelpon, diundang, ada apa nih Ustadz? Gitu. Sampaikan aja slow, nyantai, biasa. Walaupun mungkin kasusnya besar. Kenapa? Karena kalau disampaikan terlalu berlebihan, lebay, nanti malah bisa jadi bikin orang tua itu malah pikiran, nggak fokus di jalan, lain sebagainya. Nek motoran terus malah nabrak nih, karena saking pikiran kan gitu. Sampaikan aja, ini mohon maaf, ada yang harus segera kita selesaikan. Jadi, kami tunggu di pondok. Segera nggih, Bapak nggih, misalkan gitu. Jangan malah, Pak, ini anaknya jenengan, sampai berapi-api jelaskannya kan. Jangan. Dan itu seni ikhwah ya, seni betul. Ini kalau antum tidak terbiasa komunikasi dengan orang, gimana nyusun kata, nyusun kalimat, nyusun intonasi, nanti sesuatu yang kecil bisa jadi gede. Tapi hal yang gede karena tidak disampaikan secara baik, nanti dianggapnya hal yang biasa, hal yang remeh kan gitu. Yang terakhir, yang keenam, layam bagi mu'alajatu qadiyati thalib amama zumala'i fil halqah. Tidak seyogianya menyelesaikan urusan seorang santri di depan teman-temannya di dalam halaqah. Bal ala infirodin ma'a wali amrihi, tapi secara personal bersama dengan wali murid atau wali santri. Wa khususon, khususnya qadiyatu ta'akhuri mustawahu, urusan terkait dengan keterlambatan pencapaian atau prestasi dari si murid. Itu. Kalau kaitannya dengan adab, dengan pelanggaran, itu yang saya baca di Adabul Alim wal Muta'alim tidak masalah. Jadi Syekh Hashim Asy'ari itu menyebutkan kalau ada santri yang balelo, yang bandel, atau melakukan sesuatu yang tidak beradab, maka langkah yang pertama dilakukan adalah apa? Disindir. Kalau dengan disindir dia sudah nyadar dan berubah, berarti ya sudah cukup. Itu. Yang kedua, baru nanti dipanggil secara personal. Kalau sudah disindir berkali-kali masih tidak ngefek, panggil personal, ajak ngobrol berdua. Kalau setelah ngobrol berdua masih tidak menter, maka boleh di depan teman-temannya disampaikan. Di depan teman-temannya disampaikan. Kalau masih tidak berubah lagi, ya sudah, colke wae. Iya. Antum ke bengkel bawa motor rusak, bengkelnya tidak mampu ngatasi motor yang antum bawa. Kira-kira dikerjakan apa disuruh bawa balik? Suruh bawa balik. Itu sama. Kita ini pengampu lembaga pendidikan, bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membolak-balikkan apa aja, bikin apa aja bisa. Kita ini manusia, punya keterbatasan, punya kemampuan. Sarana kita terbatas, pikiran kita terbatas. Kalau udah mentok ya sudah, jangan dipaksakan, mencret nanti. Gitu ya, Filah. Selesai kita fasal yang kelima.